Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan Zoom meeting pada siang hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami memulai, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Senan Hadi Siombing sebagai moderator. Saya Fahril Edil sebagai pemateri 1. Lanjut dong. Saya Alfredo Stensinaga sebagai pemateri 4. Saya Rama Ilhamda sebagai pemateri ketiga. Baiklah, pembacaan materi pertama akan dibacakan oleh teman kami, Fahril Aidil. Kepada teman kami persilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu evaluasi kinerja. Yang A, pemantauan dan pengukuran evaluasi kinerja. Monitoring atau evaluasi atau di Indonesia dikenal dengan MONEF digunakan untuk mengamati perkembangan dan menilai kinerja organisasi, proyek, program, dan kebijakan yang umumnya dilakukan oleh pemerintah, organisasi internasional, LSM, kelompok masyarakat sipil, dan organisasi lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terkelola organisasi, proyek, program, dan kebijakan, serta pembelajaran atas keluaran, hasil, dan dampak tiap-tiap interferensi organisasi, proyek, program, dan kebijakan baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang. Secara definitif, monitoring atau pemantauan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas untuk mengamati dan atau mencermati secara terus-menerus atau berkala untuk menyediakan informasi tentang status perkembangan suatu program atau kegiatan, serta mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan merumuskan tindak lanjut yang dibutuhkan. Sedangkan evaluasi adalah rangkaian kegiatan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja organisasi, proyek, program, dan kebijakan yang berkaitan dengan relevansi, efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, dampak, dan koherensi dan dari tiap-tiap interferensinya. Organisasi harus menetapkan yang pertama apa yang perlu dipantau dan diukur. Terus yang kedua, metode untuk pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi yang diperlukan untuk memastikan hasil yang valid. Yang ketiga, kapan pemantauan dan pengukuran harus dilakukan.
Yang terakhir, bila hasil dari pemantauan dan pengukuran harus dianalisis dan dievaluasi. Sebuah organisasi harus mengevaluasi kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi yang tepat sebagai bukti hasil kepuasan pelanggan. Organisasi harus memantau persepsi para pelanggan sejauh mana kebutuhan dan harapan mereka telah terpenuhi. Organisasi harus menentukan metode untuk memperoleh, memantau, dan meninjau informasi ini. Contoh pemantau persepsi pelanggan dapat meliputi survei pelanggan, umpan balik, Baiklah, materi selanjutnya yaitu saya sendiri yang akan menyampaikan. Materi kedua yaitu analisis dan evaluasi. Secara etimologi, analisis berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sedangkan evaluasi memiliki arti penilaian, memberikan penilaian. Organisasi harus menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi yang sesuai dan timbul dari pemantauan atau pengukuran. Hasil analisis harus digunakan untuk mengevaluasi 1. Kesesuaian produk dan layanan, 2. tingkat kepuasan pelanggan, 4. apakah perencanaan telah dilaksanakan dengan efektif, 5. aktivitas untuk menangani risiko dan peluang, yang ke-6 kinerja penyediaan eksternal, dan yang terakhir kebutuhan dalam sistem manajemen mutu. Materi selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu audit internal. Audit internal adalah suatu fungsi penilaian independen yang dibuat dalam suatu organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan organisasi. Tujuan audit internal adalah untuk membantu manajemen organisasi dalam memberikan pertanggungjawaban yang efektif. Organisasi yang harus melakukan audit internal pada selama waktu yang direncanakan untuk memberikan informasi apakah sistem manajemen itu yang pertama itu sesuai dengan persyaratan organisasi itu sendiri untuk sistem manajemen itu, dan yang kedua adalah persyaratan standar internasional ini. Implementasikan dan dipelihara dengan efektif. Organisasi harus yang pertama itu merencanakan, menetapkan dan memelihara program audit termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, persyaratan perencanaan, dan pelaporan. Yang harus mempertimbangkan pentingnya proses-proses yang berkaitan, perubahan yang mempengaruhi organisasi, dan hasil audit sebelumnya. Dan yang kedua adalah menentukan kriteria audit dan ruang lingkup untuk setiap audit. Yang ketiga, memilih auditor untuk melaksanakan audit, untuk memastikan objektivitas ya tidak berpihakan proses audit. Dan yang keempat, memastikan bahwa hasil audit dilaporkan kepada manajemen yang relevan. Kelima, melakukan koreksi yang diperlukan dan tindakan perbaikan tanpa ditunda. Dan yang keenam adalah menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti pelaksanaan program audit dan hasil audit. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya, dari tinjauan manajemen, yang merupakan proses peninjauan, evaluasi, serta penilaian oleh manajemen
pada selang waktu terencana untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, serta keefektifan manajemen mutu berjalan secara konsisten. Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen mutu organisasi pada selang waktu terencana untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, efektivitas, dan keselarasan dengan arah strategis organisasi. Kemudian input tinjauan manajemen. Tinjauan manajemen harus direncanakan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan yang pertama, status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya. Yang kedua, perubahan atas isu eksternal dan internal yang relevan dengan sistem manajemen mutu. Yang ketiga, informasi tentang kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu, termasuk tren dalam. Yang A, kepuasan pelanggan dan umpan balik dari berkepentingan. B, sejauh mana sasaran mutu telah dipenuhi. C, kinerja proses dan kesesuaian produk dan layanan. D, ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan. E, pemantauan dan pengukuran hasil. F, hasil audit. G, kinerja penyedia eksternal. Kemudian yang keempat, kecukupan sumber daya. Yang kelima, efektivitas tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan peluang. Karena dampak atau potensi dampak pada kemampuan organisasi untuk secara konsisten menyediakan produk dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan hukum, serta peraturan yang berlaku, organisasi harus menetapkan yang pertama, pihak-pihak yang berkepentingan yang relevan dengan sistem manajemen mutu. Yang kedua, persyaratan dari pihak-pihak yang berkepentingan yang relevan dengan sistem manajemen mutu. Organisasi harus memantau dan meninjau informasi tentang pihak-pihak yang berkepentingan dan persyaratan yang relevan dengan mereka. Kemudian, output tinjauan manajemen. Output dari tinjauan manajemen harus mencakup keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan A, peluang untuk peningkatan. B, setiap kebutuhan perubahan pada sistem manajemen mutu. C, kebutuhan sumber daya. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti hasil tinjauan manajemen. Sekian dari saya. Mohon maaf sebelumnya, saya lupa menyebutkan contohnya. Contoh penerapan di hotel. Penerapan klausul 9 ini berupa penilaian berkala atas kinerja karyawan oleh manajer terkait dalam suatu hotel. Evaluasi kinerja dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemajuan kinerja karyawan, pencapaian kolaborasi dan hambatan mereka. Adapun manfaat dari evaluasi kinerja ini antara lain. Pertama, meningkatkan komunikasi antara manajer dan karyawan. Kedua, meningkatkan kepuasan dan retensi kerja. Ketiga, meningkatkan kinerja dan profitabilitas. Yang keempat, mengidentifikasi kandidat untuk promosi. Yang kelima, memberikan bantuan bagi karyawan yang membutuhkan pelatihan. Terima kasih kepada teman-teman telah membacakan materi. Kepada teman-teman semua, apakah dari materi tadi ada tambahan atau pertanyaan? Izin moderator, saya ingin bertanya. Silahkan. Baik, saya Rizkylan dari kelompok 2 ingin bertanya. Di poin ke yang C, audit internal, apa saja persyaratan standar internasional dalam melakukan audit internal?
Sekian moderator, terima kasih. Ulang lagi. Mohon maaf untuk teman-teman semuanya. Jika boleh, karena tidak ada masalah teknis, bolehkah mengulang sama ketiga orang tadi untuk mengulangi pertanyaannya kembali? Boleh. Silakan. Baik, saya akan mengulangi pertanyaan saya. Nama saya Rizky Landari dari kelompok 2 ingin bertanya mengenai audit internal. Apa saja persyaratan standar internasional dalam melakukan audit internal? Apa saja persyaratan standar internasional dalam melakukan audit internal? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagara Putra, perwakilan dari kelompok 7. Pertanyaan saya ialah, mengapa penerapan kausal 9 bisa lebih mengintenskan atau mengeratkan hubungan antara manajer dengan karyawan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Putra Ardinata dari kelompok 2 dan juga sekaligus dari kelompok penanggap mau menanggapi dan juga bertanya kepada kelompok pemateri, yaitu klausul 9, yaitu poinnya evaluasi kinerja. Kalau evaluasi kinerja itu tidak luput dari kepuasan pelanggan dari organisasi tersebut. Apakah ada materi pada klausul 9 yaitu tentang kepuasan pelanggan pada klausul 9, dan jika ada, bisakah diberikan contoh? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah kawan-kawan berikan semua. Kami mohon untuk mencari jawaban terlebih dahulu.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Kiki Wulandari, yaitu apa saja persyaratan yang dilakukan pada saat persyaratan dalam menjalankan audit internasional, yaitu berisi persyaratan dasar praktik profesional, audit internal, dan pedoman evaluasi efektivitas kinerja yang berlaku secara internasional pada tingkatan organisasi dan individu. Yang kedua, interpretasi yang menjelaskan lebih lanjut istilah dan konsep yang digunakan dalam standar bersama dan kode etik merupakan unsur wajib dari kerangka praktik profesional internasional. Oleh karena itu, kesesuaian terhadap kode etik dan standar menunjukkan kesesuaian terhadap seluruh unsur wajib dalam kerangka praktik profesional internasional. Standar menggunakan istilah-istilah sebagaimana didefinisikan secara khusus dalam daftar istilah dan untuk mendapatkan memahami dan menerapkan standar secara benar. Sekian jawaban dari saya. Oke, apakah jawaban dari Restiani sudah cukup bisa membuat puas, Rizky? Sudah, terima kasih.
Baik, pertanyaan dari Bagas akan dijawab oleh Fahril Aidil. Kepada Fahril Aidil, silakan dijawab. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bagas. Itu mengapa penerapan klausul 9 memberikan manfaat mendekatkan komunikasi manajer dengan karyawan? Yaitu karena komunikasi membantu manajer untuk melakukan pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Komunikasi berfungsi sebagai dasar perencanaan. Semua informasi penting harus dikomunikasikan kepada manajer yang pada gilirannya harus mengkomunikasikan rencana untuk melaksanakannya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana kepada Bagas? Apakah jawaban dari Fahril dapat memuaskan pertanyaan Bagas? Baik, saya mengerti. Terima kasih moderator. Sama-sama. Baik, untuk pertanyaan dari Rehan akan dijawab oleh Rama Ilhamdah. Kepada Rama Ilhamdah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Rehan. Yang pertanyaannya adalah klausul 9 poin evaluasi kinerja, apakah ada materi pada klausul 9 tentang kepuasan pelanggan dan memberikan contoh. Pada klausul 9.1.2 terdapat kepuasan konsumen. Organisasi harus memantau persepsi konsumen mengenai sejauh mana kebutuhan dan harapan mereka telah terpenuhi. Organisasi harus menentukan metode untuk mendapatkan, memantau, dan meninjau informasi tersebut. Contohnya menentukan frekuensi evaluasi pemenuhan, mengevaluasi pemenuhan dan ambil tindakan jika diperlukan, dan menjaga pengetahuan dan memahami status pemenuhannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana kepada Rehan? Apakah sudah puas dengan jawaban yang diberikan? Baik, moderator, sudah. Terima kasih. Baik, apakah dari kawan-kawan semua adakah ingin menambahkan kembali saran ataupun masukan kepada kelompok kami? Baiklah, jika tidak ada, maka presentasi dari kami untuk hari ini kita tutup sampai di sini. Atas semua kata ataupun perbuatan ataupun halangan yang terjadi tadi, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami undur diri.